Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Kembali bersama saya Anton Haryadi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyambangi kontingen Pramuka DKI pada Jambore Nasional ke-12 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Selain memberikan motivasi dan meminta peserta menjaga nama baik Jakarta, Rano juga menyerahkan bantuan donasi kepada kontingen Pramuka NTT yang terdampak bencana gempa bumi. Wali Kota Jakarta Selatan, Saprin Liputo, meninjau 3 embung yang telah rampung dibangun di kawasan Jagakarsa. Embung Pemuda 1, Embung Lapangan Merah, dan Embung Jagakarsa ini sudah berfungsi mengurangi genangan air di permukiman warga sekitar. Suku Dinas SDA akan rutin melakukan pengerukan sedimen lumpur agar daya tampung air tetap maksimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC bekerjasama dengan BMKG untuk memperbaiki kualitas udara di ibu kota. Operasi hujan buatan akan dilakukan saat potensi awan tersedia, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan bencana kekeringan dan kebakaran hingga akhir September mendatang. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Untuk memastikan pembangunan di Jakarta terlaksana dengan baik, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewajibkan pendampingan KPK di seluruh proyek pembangunan. Ini adalah wujud nyata pengamanan APBD DKI Jakarta dari segala bentuk praktik korupsi. Masyarakat dan aparatur sipil negara atau ASN memadati kawasan Sudirman dalam kampanye anti korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui birokrasi Pemprov DKI membutuhkan pengawasan ketat. Pramono menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk tidak main-main dengan proyeksi bernilai besar dan wajib meminta pendampingan KPK. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK. Dan kami tahu hal yang menjadi utama bersama KPK adalah menyangkut integritas. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan, pihaknya bukan hanya sekedar mitra kerja, tetapi akan mengawal ketat pelaksanaan proyek. Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Karena apa yang dipakai oleh pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya bersumber juga dari rakyat yang ada di Provinsi DKI. Selain pengawasan dari lembaga anti rasuah, KPK juga meminta warga Jakarta untuk turut aktif menjadi pengawas atas setiap pembangunan di lingkungan mereka. Ketertiban publik menjadi kunci utama agar APBD Jakarta digunakan dengan lebih baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan pedagang ikan di Jalan Raya Bogor, kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Langkah tegas ini diambil setelah tumpahan air limbah pedagang ikan membuat jalanan licin hingga memicu kecelakaan maut yang menewaskan seorang pelajar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Wali Kota Jakarta Timur beserta Satpol PP untuk segera menata ulang dan menertibkan seluruh aktivitas pedagang ikan di sekitar Pasar Induk Kramat Jati.
Penertiban ini menyusul insiden tewasnya seorang pelajar MAN 6 berinisial HH setelah tergelincir di jalan yang licin akibat cucuran air bekas dagangan ikan hingga akhirnya terlindas truk sampah. Pramono menyampaikan duka cita mendalam sekaligus memberi peringatan keras kepada jajarannya agar tidak ada lagi pembiaran terhadap kondisi jalan yang membahayakan keselamatan warga. Dan saya sudah meminta kepada jajaran terkait, terutama kepada wali kota dan juga kepada Satpol PP, yang begini nggak boleh terulang. Karena membiarkan tempat yang basah sehingga ada yang terpleset dan tertabrak mobil. Mudah-mudahan itu tidak terulang kembali. Pemprov DKI juga telah membantu proses pemakaman dari korban tersebut. Selain Satpol PP, Dinas Perhubungan DKI juga dikerahkan untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Pemprov DKI menargetkan badan jalan harus steril dari limbah maupun aktivitas pedagang guna mencegah potensi kecelakaan serupa terulang kembali. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Kabar baik nih untuk warga Jakarta yang sedang mencari peluang kerja, mengembangkan karir, atau menemukan kesempatan baru untuk masa depan. Saatnya Anda hadir di Jakarta Selatan Career Fest dan Bazar 2026. Job Fair daring akan berlangsung pada 27 Agustus hingga 11 September 2026 melalui website career.jakarta.go.id. Sementara untuk Job Fair luring berlangsung pada 3 hingga 4 September 2026 di Balai Prajurit Ragunan, Jalan Raya Cilandak, KKO nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pukul 10 hingga 4 sore. Kegiatan ini gratis dan terbuka bagi penyandang disabilitas. Catat tanggalnya, siapkan CV terbaikmu, jangan sampai terlewatkan. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Salam Berita Jakarta.